Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata kuliah statistik dengan materi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya, sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah jawaban teoretik atau deduktif dan bersifat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut hipotesis statistik. Hipotesis adalah pernyataan spesifik yang bersifat prediksi dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis juga di sini mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam penelitian. Jadi di sini hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dalam rumusan masalah, disusun dengan teori, bukti, dan fakta, harus dapat diuji, testable, dan hipotesis juga menyangkut variabel yang diteliti. Apakah semua penelitian ilmiah perlu membuat hipotesis? Ya, jika berkenaan dengan verifikasi suatu teori atau masalah. Bisa jawaban tidak jika penelitian masih bersifat eksploratif dan deskriptif. Kegunaan hipotesis memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Mensiagakan penelitian kepada kondisi fakta dan kaitan antara fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Hipotesis juga menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang bercerai-berai ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Hipotesis juga sebagai pandangan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Perumusan hipotesis. Rumusan hipotesis sebenarnya sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga rumusannya harus sejalan. Rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rangkaian penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta penyimpulan. Perumusan hipotesis. 1. Dinyatakan sebagai kalimat pernyataan deklaratif. 2. Melibatkan minimal 2 variabel penelitian. 3. Mengandung suatu prediksi. Dan 4. Harus dapat diuji atau testable. Rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis terdiri dari H0 dan HA. H0 adalah hipotesis observasi, HA adalah hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis pada
H0 dan HA dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesis. Beberapa kemungkinan rumusan hipotesis menggunakan tanda matematis sebagai berikut. H0 bisa menggunakan sama dengan, lebih kecil, sama dengan, lebih besar, sama dengan. HA tidak sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil. Menentukan nilai kritis. Perhatikan tingkat signifikan atau alfa yang digunakan. Biasanya 1%, 5%, dan 10%. Untuk pengujian dua sisi, gunakan alfa dibagi 2. Dan untuk pengujian satu sisi, gunakan alfa. Banyaknya sampel N digunakan untuk menentukan degree of freedom atau disebut df. Satu variabel df-nya sama dengan n-1. Dua variabel df-nya sama dengan n1 plus n2 min 2. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Nilai hitung dapat dihitung baik secara manual, yaitu menggunakan rumus, atau menggunakan komputer dengan kita menggunakan SPSS atau menggunakan Excel, ya. Nah, jenis hipotesis. Hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Dimana di sini di dalam hipotesis statistik kita akan mengenal ada hipotesis alternatif, hipotesis null hipotesis, hipotesis berarah, one-thirds hipotesis, hipotesis tak berarah, two-thirds hipotesis. Hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara yang disusun dalam bentuk kalimat biasa. Hipotesis deskriptif ini harus didukung oleh argumentasi yang kuat berdasarkan teori, konsep, hukum, dan lain-lain yang relevan. Hipotesis deskriptif ini juga tidak berdasarkan pada try and error. Contohnya, kerusakan infokus pada lokal dapat menurunkan semangat belajar mahasiswa dalam pembelajaran statistik bisnis. Hipotesis statistik, hipotesis yang diformulasikan secara statistik dan menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang digunakan antara lain H0 dan H1 sebagai alternatif atau sering juga disebutkan tadi sebagai HA. Jadi untuk hipotesis alternatif itu kita bisa simbolkan HA atau H1. Hipotesis nol atau kita sebut null hipotesis, yaitu hipotesis yang mendeskripsikan keluaran lain dari hipotesis alternatif. Biasanya mendeskripsikan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji. Dinyatakan dengan H0. Hipotesis alternatif atau kita sebut alternatif hipotesis, hipotesis yang mendukung prediksi
diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesis dinyatakan dengan H1. Contohnya, H0 dan H1. H0 titik-titik tidak berpengaruh signifikan terhadap titik-titik. H1 titik-titik berpengaruh signifikan terhadap titik-titik. Nah, jadi di sini kita akan melihat apa variabelnya yang akan kita angkat. Kita akan membuat suatu kalimat dalam bentuk kalimat untuk hipotesis. Misalnya, secara contoh begini. H0. Kerusakan infokus pada lokal C1 akan meningkatkan semangat belajar mahasiswa dalam belajar statistik bisnis. H1. Kerusakan infokus pada lokal C1 dapat menurunkan semangat belajar mahasiswa dalam belajar statistik bisnis. Bisa kita lihat di sini bahwa H0 dan H1 adalah suatu pernyataan yang kontradiktif. Hipotesis berarah. Wanted hipotesis secara spesifik mendeskripsikan hipotesis yang berarah atau direction. Hipotesis null, tidak ada perbedaan antara variabel dan deskripsi yang diprediksikan ke arah berlawanan. Contohnya, di sini kita lihat bahwa H0 dengan hipotesis kerusakan infokus pada lokal C1 tidak menurunkan semangat belajar mahasiswa dalam belajar statistik bisnis. H1-nya, kerusakan infokus pada lokal C1 dapat menurunkan semangat belajar mahasiswa dalam belajar statistik bisnis. Jadi di sini perbedaannya adalah tidak menurunkan dan di H0 dan di H1-nya dapat menurunkan. Jadi sesuatu hal yang kalimat yang kontradiktif. Kita contoh di sini lihat bahwa di dalam pernyataan itu atau di dalam suatu konsep hipotesis kita akan menemukan variabel ya, di mana ada independent variabel dan ada dependent variabel. Independent variabel ini kita biasanya ada suatu komitmen, suatu organisasi. Nah, di sini kemudian ada karakteristiknya apa? Nah, nanti akan dibandingkan dari independent variable ini bagaimana pengaruhnya terhadap dependent variable. Ya, maka di antara hubungan ini nanti akan ada variabel yang pemicu, ya. Oke. Bentuk sederhananya seperti ini. Jika hanya dua variabel X terhadap Y. Tapi kalau bentuknya kompleks, ini bisa jadi X1, X2 terhadap Y. Kemudian dia akan ada Y1 terhadap Y2, ya. Kemudian di sini ada bagaimana X1 terhadap Y1 dan Y2. X2-nya demikian. Jadi ini adalah suatu bentuk yang nanti akan kita buat
di dalam konsep pembuatan hipotesisnya. Variabel mana yang akan dihubungkan? Ya, siapa yang akan menjadi variabel dependen dan siapa yang akan menjadi variabel independen. Misalnya seperti ini. Kita memiliki variabel independen, tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Ini adalah suatu variabel yang akan dihubungkan terhadap suatu loyalitas pelanggan. Kita bisa ngambil bahwa tangible ini sebagai X1, reliability ini X2, responsiveness ini X3, assurance ini X4, empathy ini adalah X5. Terhadap loyalitas, loyalitasnya akan digunakan sebagai variabel dependen, yaitu sebagai Y. Atau kita akan membuat seperti ini. Kepuasan atas produk, kepuasan atas harga, kepuasan atas prestasi, kepuasan atas tempat atau lokasi, kepuasan atas orang atau karyawan, kepuasan atas fasilitas fisik, kepuasan atas proses. Ini bisa dinyatakan dalam X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 yang akan kita hubungkan dengan suatu loyalitas anggota. Nah, X ini adalah suatu variabel independen dan Y-nya sebagai variabel dependen. Karena ini akan kita hubungkan dengan suatu yang sifatnya mempengaruhi, maka di antara X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4, X4 ke X5, X5 ke X6, X6 ke X7, atau antara X1 ke X3, X1 ke X4, X1 ke X5, X1 ke X6, X1 ke X7, dan seterusnya. Ini bisa ada, kita lihat ada suatu garis hubungan di antara variabel independennya sendiri. Selain dia memiliki suatu garis hubungan terhadap variabel dependen. Bisa juga berbentuk seperti ini. Motivasi kerja terhadap kepuasan, ini juga terhadap komitmen organisasi, kepuasan pun terhadap komitmen, ini pun memiliki suatu hubungan terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap kinerja karyawan, dan komitmen terhadap kerja karyawan. Begitu juga dengan kepemimpinan. Pemberian tugas, motivasi, sini ada organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan stres kerja. Ini kita akan menggambarkan suatu hubungan antara variabel ke variabel yang lainnya. Begitu juga bisa dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi di sini juga misalnya ada harga, promosi, kualitas pelayanan, loyalitas nasabah, kepuasan nasabah. Ini akan saling berinteraksi dengan melakukan suatu hubungan. Nah, sehingga di sini akan terciptalah bagaimana hubungan dari variabel independen terhadap variabel independen itu sendiri dan variabel independen terhadap variabel dependennya. Ya. Bisa juga berbentuk demikian. Baiklah, sampai di sini dulu untuk materi pengenalan tentang hipotesis. Akan dilanjut dengan materi lainnya di waktu yang lain.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.